Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT An-Namirah Travelindro Babat, Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, untuk video kali ini aku mau membahas tentang perlengkapan umroh yang akan dibawa ya untuk laki-laki dan perempuan. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, kita masih dapat dipertemukan kembali ya. Walaupun kemarin saya beberapa hari ini lagi sakit, jadi nggak membuat video. Nah sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan untuk kali ini aku mau membahas perlengkapan jamaah umroh ya yang harus dibawa sesuai tempatnya. Untuk tempatnya di PT An-Namirah Travelindro Babat, Lamongan, Jawa Timur ini ada koper besar dan ada juga koper kecil atau yang disebut dengan tas kabin, ada juga dengan tas paspor. Nah, untuk fungsinya, keperluannya tas besar, tas kecil, dan tas paspor itu sendiri-sendiri ya. Untuk yang laki-laki itu juga ada tas koper besar, koper kecil atau tas kabin, dan ada juga tas paspor sama ya untuk laki-laki dan perempuan. Untuk tempatnya, tasnya itu sama. Yang beda cuma isinya ya. Untuk yang laki-laki, untuk koper besar ini bisa ditempati untuk beratnya ya 20 kg ya, maksimal 20 kg. Jadi untuk tas besarnya itu nanti dimasukkan ke bagasi ya, di pesawat itu jumlahnya, beratnya maksimal 20 kg untuk laki-laki dan perempuan. Dan fungsi dari koper besar ini bisa ditempati oleh laki-laki ya. Ada pakaian ikhram 1 setel, 2 helai ya, plus sabuk ikhram yang pertama ya. Itu cukup tebal ya, jadi beratnya juga cukup berat untuk pakaian ikhram laki-laki. Jadi ini juga memerlukan tempat yang besar, jadi dimasukkan di koper besar. Dan selain itu ada juga yang nomor 2 yang harus dibawa, yaitu baju takwa. Baju takwanya itu 2 ya, 2 potong, kira-kira segitu saja. Dan untuk sarung cukup 2 saja, 2 potong. Untuk celana juga 2 potong. Jadi cuma baju takwa 2, sarung 2, dan celana 2 potong. Di sana itu insya Allah aman ya dari keringat, jadi nggak begitu memerlukan ganti-ganti baju. 2 potong saja sudah cukup. Dan yang kelima yang harus dibawa yaitu kaos dalam ya, kaos dalam yang ada resletingnya untuk menyimpan uang ya. Jadi kalau ada kaos dalamnya itu ada reslingnya, itu bisa aman untuk menyimpan uang, jadi kemana-mana tidak takut akan hilang. Dan untuk yang keenam, bawa pad ya, satu buah saja. Dan untuk kaos dan pakaian dalam secukupnya ya, kira-kira 2 gitu. Kaosnya 2 dan pakaian dalam, kalau pakaian dalam ini terserah ya, menurut ada kan biasanya orang itu ada yang gonta-ganti gitu kalau untuk pakaian dalam, menurut kebiasaannya saja, nggak apa-apa kak. Kan kalau pakaian dalam ini kecil ya. Dan untuk kaosnya 2 saja sudah cukup. Dan jangan lupa membawa handuk kecil ya. Handuknya jangan terlalu besar. Kalau di hotel itu memang sudah disediakan handuk ya, handuk yang putih-putih itu. Handuknya juga besar, tapi nanti takut karena biasanya kalau pakai handuk itu agak-agak ngawur gitu ya, jadi biasanya itu ada yang jijik gitu ya. Silahkan membawa handuknya kecil saja, nanti biar kopernya itu muat.
Yang pasti itu beratnya itu kan maksimal 20 kg saja. Oke, untuk yang ke-9 pakaian lain seperti pakaian untuk di rumah atau apa itu, yang lain itu secukupnya, yang diperlukan saja. Bawa 2 saja sudah cukup, tadi sudah ada kaos apa. Dan untuk perlengkapan mandi harus lengkap ya. Kalau membawa sabun itu yang saset-saset saja, yang kecil-kecil saja. Di hotel juga sudah disediakan, tapi lebih baiknya itu membawa yang saset kecil. Terus itu pasta gigi juga bawa yang kecil saja. Sikat gigi jangan lupa itu untuk yang laki-laki. Dan untuk sabun cuci deterjen juga secukupnya saja. Untuk menjaga bibir kita ya di sana biar nggak pecah-pecah, saya anjurkan membawa pelembab bibir atau Vaseline ya untuk bibir pecah-pecah. Dan kalau mau membawa pelembab untuk muka juga boleh walaupun laki-laki, karena di sana itu cukup panas ya, kalau dingin juga dingin. Jadi itu udaranya itu lain sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan keluar keringat, di sana itu jarang ada keringat keluar. Jadi pakai pelembab untuk melindungi kulit ya. Tapi kalau memilih pelembab atau make up itu yang jangan yang harum, yang nggak begitu menyengat gitu ya, baunya nggak begitu wangi. Oke, dan jangan lupa membawa gunting atau pisau cukur ya, alat-alat cukur untuk yang laki-laki ya. Dan jangan lupa pula membawa obat-obatan. Ini penting ya untuk obat-obatan, karena iklim di Indonesia sama iklim di Arab itu kan beda. Jadi biasanya itu adaptasi untuk iklimnya, ada yang kuat, ada yang tidak. Jadi saya sarankan membawa obat-obatan, terutama obat flu itu ya. Dan jangan lupa membawa makanan kecil juga nggak apa-apa, tapi di sana itu sudah full ya, untuk makanan di hotel itu sudah penuh, jadi nggak bawa juga nggak apa-apa. Kalau pingin bawa ya membawa makanan yang kecil ya, yang kecil-kecil itu untuk habis makan, atau di hotel itu biasanya males gitu ya untuk keluar, jadi sudah ada persediaan makanan kecil. Dan untuk tas besar ini ya, untuk koper besar ini dilarang memasukkan power bank ya ke dalam koper besar, karena tas ini ada di bagasi. Dan untuk koper kecil atau tas kabin itu maksimal 7 kg. Untuk tas kecil ini isinya maksimal 7 kg ya. Dan untuk fungsinya tas kecil tadi kan sudah ada, koper besar sekarang ada koper kecil. Nah itu fungsinya untuk tempat Al-Quran yang pertama, terus untuk peralatan mandi ya, seperti sikat gigi, odol kecil, dan handuk kecil, itu ditaruh di koper kecil. Sajadah kecil juga, terus ada sandal jepit ya, ini harus bawa untuk wudhu-wudhu. Dan untuk sepatu ini juga harus bawa, tapi kan dipakai untuk berangkatnya itu ya. Dan jangan lupa membawa masker, dimasukkan di tas kecil. Masker ini gunanya biasanya untuk jalan-jalan, apalagi kalau ini musimnya musim panas ya. Untuk sekarang ini di bulan Agustus, September itu musim panas, jadi pakai masker nggak apa-apa, tapi tidak boleh dipakai untuk tawaf. Jadi ini fungsinya untuk jalan-jalan saja, dan untuk pergi ke naik pesawat itu lebih aman pakai masker ya. Kalau tidur, nanti kalau tidurnya itu kebuka mulutnya gitu ya, itu biar tidak kelihatan pakai masker, karena ini kan jaraknya jauh. Biasanya itu tidur di pesawat, kalau pakai masker kan jadi aman gitu.
Oke, dan jangan lupa pakai jaket juga. Nah, untuk jaketnya ini bisa dipakai, bisa ditaruh ke tas koper kecil. Dan jangan lupa juga ya bawa botol air kosong. Biasanya itu untuk mengisi itu apa, air zam-zam. Kalau pakai botol kecil itu lebih enak ya, jadi tidak apa itu, kalau pakai bekas-bekas enggak bekas gitu loh, lebih enak, lebih higienis. Oke, dan jangan lupa ini untuk makanan kecil ini juga ditaruh di tas kabin. Dan juga jangan lupa ya ini ya, membawa bantal leher. Bantal leher ini sangat penting ya untuk tidur di pesawat. Ini sangat enak sekali, bisa apa itu nyenyak nanti tidurnya. Kalau nggak ada ini bantal leher ini cukup resah ya untuk kepala ini. Oke, dan jangan lupa membawa ini kacamata hitam. Ini sangat penting sekali, apalagi kalau di musim panas ini ya. Di pelataran Masjidil Haram itu, waduh, itu putih sekali itu ya untuk keramiknya itu. Sangat silau untuk mata karena matahari di sana juga panas sekali. Jadi saya sarankan membawa kacamata hitam, jangan sampai lupa. Dan untuk power bank itu jika perlu saja ya untuk power banknya. Nah, jadi yang dimasukkan di koper kecil itu Al-Quran, terus perlengkapan mandi, sejadah kecil, sandal jepit masuk situ ya, jaket kalau nggak dipakai dimasukkan di dalam koper kecil, karena koper kecil ini nanti tidak masuk ke bagasi ya, jadi bisa ditempati jaket. Dan untuk botol air yang kosong itu juga ditempatkan di situ, makanan ringan, kacamata hitam, bantal leher, dan power bank jika perlu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke koper kecil. Dan untuk koper besar tadi itu ya, baju-baju ya, tempatnya baju itu ditaruh di koper besar seperti pakaian ikhram tadi, dan sabuknya, terus baju takwa, sarung, celana, kaos dalam, terus kaos dan pakaian yang mau dibawa ya, untuk tambahan. Anduk kecil juga masuk di situ, enggak ya, anduk kecil tadi masuk di tas kecil saja. Nah, cukup yang itu saja ya, yang besar-besar itu dimasukkan di tas koper besar. Gunting juga iya ya, gunting, karena di koper kecil tidak boleh membawa benda-benda tajam dan air, benda-benda cair ya, lebih dari 100 ml itu tidak boleh. Jadi untuk ini apa, gunting apa itu dimasukkan di koper besar. Dan untuk koper kecil tadi sudah saya terangkan. Dan untuk tas paspor yang terakhir ini ada tas paspor, kan tasnya tadi 3 ya, ada koper besar, koper kecil, dan yang ini yang terakhir tas paspor. Nah, apa gunanya tas paspor? Tas paspor itu untuk menyimpan paspor dan tiket yang pertama, yang kedua surat-surat penting juga bisa masuk di situ, buku manasik haji, buku manasik umroh yang kecil itu ya, juga untuk buku catatan yang diperlukan. Harus bawa ya ini buku-buku catatan dan ballpoint serta obat-obatan yang diperlukan dalam perjalanan. Uang juga masuk di situ ya, di tas kecil itu. Handphone, untuk tempat handphone juga. Dan untuk larangan-larangan di koper tas paspor itu dilarang memasukkan benda cair lebih dari 100 ml ya, dan benda tajam di tas paspor itu tidak diperbolehkan.
Di koper kecil juga dilarang memasukkan benda cair lebih dari 100 ml dan benda tajam di koper kecil atau tas kabin. Kalau tas besar itu larangannya dilarang memasukkan power bank ke dalam koper besar. Karena itu tas bagasi ya, jadi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah itu ya untuk keperluan perlengkapan jamaah umroh laki-laki. Dan sekarang perlengkapan jamaah umroh perempuan. Perlengkapan jamaah perempuan sama ya, untuk tempatnya ada koper besar, koper kecil, dan tas paspor. Dan untuk koper besarnya juga sama, maksimal 20 kg ya untuk isinya, dan untuk koper kecil maksimal 7 kg untuk isinya itu ya nanti beratnya. Dan juga ada tas paspor. Dan apa kegunaan dari koper besar untuk jamaah perempuan, jamaah umroh perempuan? Untuk perlengkapan perempuan untuk dimasukkan koper besar itu ada ikhram ya, baju ikhram seperti jubah itu, jubah putih itu bisa membawa 2 potong. Dan yang kedua baju ganti atau jubah ya 3 setel. Untuk ganti ini bisa hitam, bisa warna ya. Kalau saya ini seneng pakai yang hitam yang untuk mengambil sunahnya. Untuk perempuan kalau keluarkan sunahnya itu pakai hitam yang gelap-gelap pokoknya. Untuk baju ganti ya 3 setel lengkap untuk sehari-hari itu. Dan untuk jilbab, untuk jilbabnya bisa membawa 3 ya, 3 potong juga sudah cukup. Yang kalau membawa jilbab yang menutup ya, menutup dada. Oke, dan jangan lupa membawa pakaian dalam. Pakaian dalam minimal yaitu ya, menurut kebiasaan untuk pakaian dalam itu. Jangan lupa membawa pembalut ya, untuk wanita yang masih haid itu nanti dikhawatirkan di sana haid. Jadi harus membawa itu pembalut wanita. Dan jangan lupa membawa handuk kecil ya. Ini bisa dimasukkan di koper besar bisa, koper kecil juga bisa. Jangan lupa membawa selontongan tangan ya. Jangan lupa membawa stoknya juga. Jangan cuma 1, nanti khawatir nih itu ada kotoran-kotoran, kena kotoran. Jadi harus membawa stok minimal 3, kalau saya membawa itu 3 selontongan tangan ya. Jangan lupa juga ini ada kaos kaki juga ya. Kaos kaki ini minimal 5 pasang karena ini tempatnya di bawah ya, jadi harus membawa lebih banyak. Kaos dalam juga harus membawa yang ada resletingnya untuk menyimpan uang ya, biar aman. Dan jangan lupa ya ini membawa legging, memakai legging ya, kaos celana dalam yang ketat itu hangat kalau dipakai. Kalau saya lengkap ya, saya membawa legging juga membawa kaos dalam itu yang ketat itu hangat kalau dipakai di sana. Jadi kalau adaptasi cuaca itu enggak terlalu kena gitu, jadi enak gitu. Dan yang ke-9 untuk pakaian lain-lain ya secukupnya apabila diperlukan saja. Seperti itu ya, biasanya ya kalau untuk perempuan itu suka membawa daster untuk tidur, itu membawa secukupnya saja. Dan yang ke-10 ini membawa peralatan mandi yang lengkap, sama seperti yang laki-laki ya, membawa sabun, membawa sikat gigi, membawa sampo, yaitu ya peralatannya, sabun mandi. Kalau membawa itu saya sarankan itu yang sachet saja.
jadi tidak terlalu berat untuk timbangannya nanti ya. Dan jangan lupa membawa pelembab bibir biar tidak pecah-pecah ya nanti untuk bibirnya. Kalau saya juga membawa, kalau di musim panas ini ya, saya membawa pelembab juga, pelembab muka, juga sun cream ya, ini yang tidak begitu harum. Itu ada kok di Vaseline atau di, tapi saya biasa memakai itu La Tulip. Kalau sudah dipakai enggak harum kok, untuk pelembab dan sunscreen, untuk menolak sinar matahari biar tidak masuk di kulit kita secara langsung ya, biar bagus, tidak itu flek, tidak terjadi flek. Dan jangan lupa membawa gunting untuk nanti untuk tahallul ya, untuk persediaan saja guntingnya. Dan jangan lupa membawa obat-obatan yang dibutuhkan, terutama di sana itu adaptasi iklim ya, jadi harus membawa obat-obatan seperti obat flu itu ya, yang penting harus membawa. Dan kalau memang diperlukan makanan kecil juga harus bawa, nanti bisa dimakan di hotel, tapi di sana itu sudah banyak makanan. Nggak bawa juga nggak apa-apa, tapi kalau khawatir nggak bisa ngemil, bisa bawa makanan kecil. Nah itu ya yang harus dibawa untuk dimasukkan ke koper besar ini. Kalau itu yang harus dimasukkan itu baju ihram yang di koper besar, baju ganti, jilbab, pakaian dalam, handuk, selontongan tangan, kaos kaki, dan pakaian ganti yang lainnya seperti daster itu bisa dimasukkan di situ ya. Dan untuk koper kecil atau tas kabin ya, itu bisa dimasukkan sama ya tadi seperti yang laki-laki, Al-Quran dimasukkan di situ juga bisa. Untuk peralatan mandi, mau kena seragam dimasukkan di koper kecil saja. Nanti kalau mau sholat ya, biasanya itu kalau transit ya di perjalanan itu, kadang ada yang transit di perjalanan untuk sholat, itu biar mudah ya untuk mengambilnya. Juga sajadah kecil juga dimasukkan di tas kecil saja, sandal jepit, kaos kaki cadangan juga ya, sebagian dimasukkan di ini ya, di koper kecil. Di koper besar juga bisa, tapi kalau untuk cadangan nanti di jalan ya, itu bisa dimasukkan di tas kecil. Juga masker, jaket, botol air kosong, makanan ringan, kacamata hitam jangan lupa, dan bantal leher ini jangan sampai ketinggalan. Di An-Namiroh dikasih ya bantal ini, untuk bantal leher ini sangat penting untuk perjalanan yang jauh. Juga power bank bila diperlukan saja. Nah itu bisa dimasukkan di tas kabin ya, koper kecil. Dan untuk tas paspor sama ya tadi seperti yang laki-laki, kegunaannya itu untuk tempat paspor dan tiket, terus surat-surat penting, buku manasik haji juga ya, manasik umroh. Juga harus bawa ini ya, buku catatan yang diperlukan dan ballpointnya. Obat-obatan juga bisa dimasukkan di tas paspor ini biar mudah ya nanti kalau mengambilnya. Juga uang ya, uang yang secukupnya bisa ditaruh di situ, sama handphone. Dan untuk sepatu itu juga penting, harus kalau mau berangkat itu ya pakai sepatu saja biar aman. Kalau bisa jangan pakai sepatu yang tali ya, nanti ribet nanti kalau turun naik pesawat itu nanti ribet. Yang enggak ada talinya saja, yang langsungan saja, tapi harus pakai sepatu ya biar bagus. Oke, dan untuk larangan-larangan yang dibawa tadi juga sama ya. Untuk tas yang besar atau koper besar itu dilarang memasukkan power bank ke dalam koper besar,
karena ini masuk di bagasi ya. Dan untuk koper kecil ini dilarang memasukkan benda cair lebih dari 100 ml. Dan benda tajam di koper kecil juga tidak boleh. Dan di tas paspor juga sama ya, karena ini juga masuk di pesawat sama. Koper kecil sama tas paspor dilarang memasukkan benda cair lebih dari 100 ml. Dan benda tajam di tas paspor. Ini seperti minyak gitu ya, minyak putih apa itu tidak boleh lebih dari, kalau membawa ya, seperti fresh care apa itu ya, nggak boleh lebih dari 100 ml. Nah itu ya untuk perlengkapan yang harus dibawa jamaah umroh yang perlu diperhatikan dan yang wajib dibawa ya, ini sangat penting untuk jamaah umroh laki-laki dan perempuan. Oke, sampai di sini saja ya, ini keterangan dari saya perlengkapan yang harus dibawa untuk jamaah umroh laki-laki dan perempuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Ibu Emma, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.